Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Meldi dari kelas TOSA A90. Di sini saya akan mempresentasikan tentang susunan na'at dan man'ut, lalu perbedaannya dengan susunan khobar mubtada, yang nanti akan saya sajikan melalui video PowerPoint seperti ini yang sudah saya buat. Jadi nanti kalau melalui PPT insya Allah lebih mudah untuk dipahami. Oke, langsung saja teman-teman, saksikan video selanjutnya. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang susunan na'at dan man'ut dan perbedaannya dengan susunan khobar mubtada atau susunan mubtada khobar. Jadi yang pertama, di sini langsung saya kasih contohnya biar mempermudah pemahaman. Di sini ada kalimat ja'a atau libu al-mujtahidu. Atau libu al-mujtahidu ini adalah susunan na'at dan man'ut. Kita bisa melihatnya dari mana? Di sini. Atau libu di sini adalah man'ut yang disifati, dan mujtahidu di sini adalah na'at yaitu sifat. Al-mujtahidu itu kan artinya adalah rajin. Atau libu adalah siswa yang rajin. Rajin itu adalah sifat, merupakan kata sifat. Adapun yang diberi sifat itu adalah siswa. Dipahami ya? Jadi susunan na'at dan man'ut itu adalah susunan sifat. Sifatnya adalah yang kedua. Kalimat kedua adalah susunan na'atnya. Yang pertama adalah man'utnya. Selanjutnya, kaidah na'at dan man'ut. Jadi kaidahnya na'at dan man'ut itu i'rab na'atnya selalu mengikuti i'rab man'utnya dari segi apapun, baik mudzakkar, muannas, nakirah, ma'rifat, mufrad, tasniyah, jamak, rofa, nasab, dan jar. Nanti buat lebih mempermudah lagi di belakang ada contohnya kok. Lebih kompleks. Di sini adalah contohnya. Contohnya di sini yang pertama adalah kondisi harus sama dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Di sini ada kalimat ja'a at-thalibu al-mujtahidu. At-thalibu di sini adalah mudzakkar dan al-mujtahidu adalah mudzakkar. Jadi antara na'at dan man'ut itu harus sama. Contoh kalimat yang kedua, ja'at at-thalibatu al-mujtahidatu. At-thalibatu di sini adalah muannas, al-mujtahidatu adalah muannas. Jadi bisa dipahami ya. Ini sudah sama, antara na'at dan man'ut harus setara, dan antara ini juga harus setara, harus sama. Lalu harus sama dalam hal nakirah dan ma'rifat. Di sini at-thalibu al-mujtahid itu adalah ma'rifat. Kenapa? Karena di sini diawali oleh alif lam. Ini juga diawali oleh alif lam. Nah, adapun yang nakirah itu kan untuk mempermudah mengenali isim nakirah adalah diakhiri dengan tanwin. Di sini sudah sama nakirah dan nakirah. Selanjutnya, harus sama dalam hal mufrad, tasniyah, jamak, rofa, nasab atau jernya. Misal di sini ja'a thalibu al-mujtahidu. Di sini isim mufrad dan keadaannya adalah rofa. Rofanya isim mufrad itu kan ditandai dengan dhamma seperti ini. Selanjutnya adalah keadaan mufrad, isim mufrad dan keadaannya adalah mansub. Atau liba al-mujtahidah ini adalah mansub karena ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Gitu. Ini udah jelas. Selanjutnya adalah isim mufrad keadaan jar. Marartu bitolibi al-mujtahidi. Di sini adalah jar dan ini juga keadaannya jar. Selanjutnya di sini saya sertakan juga contoh lengkapnya. Cara membacanya gini. Di sini adalah contoh susunan na'at dan man'ut.
mufradat muannas, ma'rifat, keadaan rofa, nasab maupun jer. Di sini muannas ya, atau libatu al-mujtahidatu adalah muannas dan adalah isim ma'rifat. Adapun yang kalimat pertama ini adalah keadaannya rofa. Yang kedua adalah keadaannya nasab, yang ketiga adalah keadaannya jer. Bisa selanjutnya cara membacanya sama. Ini juga sama. Nah, selanjutnya adalah perbedaan susunan na'at dan man'ut dengan susunan mubtada dan khobar. Nah, di sini saya singgung sedikit tentang pengertiannya mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Nah, dinamakan mubtada karena kita memulai dengan menyebutkannya dalam pembentukan kalimat. Nanti ketika memulai kalimat itu ada isim yang di awalnya tuh ada mubtadanya. Adapun khobar adalah isim yang menyempurnakan arti suatu kalimat bersama dengan mubtada. Contoh di sini adalah an-nahru shogirun. Selanjutnya di sini ada contoh lebih banyaknya. Yang pertama ada ar-rajulu muslimun, lalu ar-rajulani muslimani, lalu ada ar-rijalu muslimuna. Yang pertama di sini adalah khobar mubtada khobar yang dalam bentuk mufrad, yang kedua dalam bentuk tasniyah, yang ketiga adalah dalam bentuk jamak. Jadi setiap mubtada itu keadaannya harus marfu. Umumnya mubtada terletak di awal kalimat. Namun pada kasus-kasus tertentu itu mubtada bisa jadi tidak terletak di awal kalimat. Lalu mubtada itu adalah ma'rifat, harus ma'rifat. Ma'rifat di sini kan ketiga contohnya yang saya sebutkan semuanya ma'rifat. Dan sekali lagi pada kasus-kasus tertentu mubtadanya itu bisa nakirah. Adapun kaidah khobarnya adalah kaidah mubtada khobar. Dia khobar itu harus sesuai dengan mubtada dalam jumlah, dalam mufrad, musanna ataupun jamaknya. Nanti ketika mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Lalu khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis mudzakkar maupun muannasnya. Seperti itu. Nah, di sini ada bagan, saya buat bagan buat mempermudah perbedaannya. Oke, kembali lagi. Untuk mempermudah kita memahami perbedaannya. Jadi pertama, dalam hal jenis mudzakkar maupun muannas, susunan na'at dan man'ut kedua-duanya harus sama. Begitu pula susunan mubtada khobar, kedua-duanya harus sama. Dalam hal jumlah mufrad, musanna, jamak, susunan na'at dan man'ut kedua-duanya harus sama. Begitu pula keadaan mubtada khobar. Selanjutnya dalam hal nakirah dan ma'rifat, di sini mulai berbeda antara na'at dan man'ut dan mubtada khobar. Untuk na'at dan man'ut kedua-duanya harus sama. Dalam hal nakirah ma'rifat kedua-duanya harus sama. Adapun susunan mubtada dan khobar, mubtada itu umumnya keadaan ma'rifat dan khobar umumnya keadaan nakirah. Selanjutnya dalam hal i'rab, rafa, mansub dan jarnya, susunan na'at dan man'ut kedua-duanya harus sama. Ya, antara na'at dan man'ut kedua-duanya harus sama. Ketika na'atnya rafa, man'utnya juga harus rafa. Adapun susunan mubtada dan khobar, mubtadanya itu harus dalam keadaan rafa. Adapun nanti khobarnya mengikuti keadaannya dari mubtada, berarti khobarnya juga rafa. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan na'at dan man'ut dan perbedaannya dengan susunan mubtada dan khobar. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah melihat video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.